Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi dan shalom. Kita berjumpa kembali dalam siaran Kalimbuang Boba Jemaat Lanraki Beringkanaya, edisi Kamis 12 November tahun 2020. Firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini yaitu terdapat di dalam Wahyu pasal 16 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang bersyukur, berterima kasih kepadamu oleh karena kasih setia Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami sudah boleh menikmati hari karunia Tuhan. Kami sudah boleh bangun di pagi yang indah ini Tuhan, melandasi akan segala aktivitas kehidupan kami. Kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar firman-Mu ini boleh kami pahami untuk kami pakai di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa di surga, berfirmanlah, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wahyu pasal 16 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, Engkau juga telah memberi mereka minum berdarah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada saat ini yaitu keadilan Allah ditegakkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang keadilan pasti erat hubungannya dengan hukum. Keadilan berasal dari kata adil yang berarti sama, tidak memihak, tidak berat sebelah, dan seimbang. Keadilan merupakan salah satu sifat atau perbuatan yang dimiliki seseorang. Keadilan seharusnya dapat dilakukan oleh semua orang dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Tetapi sebaliknya, keadilan justru sering dilanggar oleh orang-orang tertentu. Keadilan tidak dapat ditegakkan dengan sempurna, apalagi di kalangan orang-orang lemah, orang kecil, orang biasa. Terkadang dalam suatu kasus yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan, sehingga muncullah ketidakadilan. Tetapi orang lemah atau orang biasa tidak bisa berbuat apa-apa, hanya pasrah pada keadaan dan mengatakan, kita mengalah saja, kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya uang untuk menyogok pejabat tertentu, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu karakter atau sifat Allah adalah adil. Keadilan Allah itu sempurna. Dalam menegakkan keadilannya, Allah sangat teguh tanpa kompromi dan tidak dapat diganggu gugat. Dia bukanlah pribadi yang lemah, yang dapat diatur, yang dapat disogok, yang dapat dikendalikan, dan tidak memiliki pendirian yang teguh. Tetapi sebaliknya, Allah kita adalah Allah yang tegas dalam mengambil keputusan dan memiliki integritas yang tinggi terhadap dirinya, yang berarti bahwa Allah dalam segala tindakan dan keputusannya tidak dapat dipisahkan dari sifatnya yang tidak berubah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, jika kita membaca keseluruhan dari Wahyu pasal 16 ini, di situ dituliskan tentang ketujuh cawan murka Allah berisi malapetaka yang berbeda-beda yang akan ditumpahkan di muka bumi ini. Tentu ada alasannya mengapa Allah akan menumpahkan cawan murkanya ke atas muka bumi ini.
tentu tidak lain karena dosa. Dosa yang membuat Allah jadi murka atau marah. Dosa yang sangat menyakiti hati Allah, sehingga Allah yang kita kenal itu bukan hanya Maha Pengasih, Maha Penyayang, juga bisa marah karena dosa-dosa kita umatnya. Tetapi Allah kita Maha Adil. Setiap dosa harus dihukum sesuai dengan pelanggarannya. Allah dalam menegakkan keadilannya tidak dapat diganggu-gugat. Allah akan menghukum sesuai dengan dosa dan pelanggaran yang dilakukan umatnya, apakah itu melalui malapetaka, bencana alam, sakit penyakit, penderitaan, ataupun hal-hal lainnya. Dan jika Allah sudah murka, maka tidak ada seorang pun yang mampu menolaknya. Seperti yang masih kita alami sampai pada saat ini dengan adanya pandemi COVID-19, sebagai orang percaya kepadanya, mengakui bahwa apa yang Tuhan buat ini adalah salah satu bentuk hukuman terhadap umatnya, terhadap bumi ini yang mungkin sudah penuh dengan dosa-dosa manusia yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan tidak memandang kepada orang-orang tertentu, apakah itu orang muda, tua, kaya, miskin, pejabat ataupun orang biasa. Semua merasakan dan mengalami pandemi ini. Keadilan Tuhan ditegakkan di tengah pandemi ini, sehingga siapa yang tetap kuat menjalani kehidupan dan melakukan kehendak Tuhan serta bertobat atas dosa yang dilakukannya, pasti akan diselamatkan dari penghukuman Allah. Allah akan menghukum umatnya sesuai dengan pelanggarannya. Itulah wujud dari keadilan Allah yang ditegakkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita, firman Tuhan mengajak kita untuk selalu menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan kita. Secara khusus kepada kita yang memiliki profesi sebagai penegak hukum, tegakkanlah keadilan yang benar dibenarkan dan yang salah disalahkan. Jangan lemah, jangan mau disogok, jangan pelin-pelan, jangan memihak dalam mengambil keputusan, tetapi harus tegas dan berpendirian teguh seperti keadilan yang ditegakkan Allah. Roh Kudus menolong kita dalam menegakkan keadilan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu, oleh karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu yang selalu kami alami di dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan sebagai landasan di dalam kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk selalu menegakkan keadilan di dalam aspek kehidupan kami. Tuhan, mampukanlah kami ya Tuhan, agar di dalam kami menjalani kehidupan ini, keadilan dapat kami tegakkan untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang berdoa kepadamu. Kami datang menyerahkan seluruh aspek kehidupan kami. Tuhan akan senantiasa menolong dan menyertai kami di dalam kami melakukan segala aktivitas kehidupan kami. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari sakit penyakit, jauhkan kami dari pencobaan, sehingga kehidupan ini ya Tuhan boleh kami jalani, dan di dalamnya nama Tuhan yang akan selalu kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu, mendoakan akan pandemi COVID-19 yang sampai pada saat ini masih kami alami di dalam kehidupan kami. Tuhan yang akan berperkara di dalam setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan yang berkuasa atas segala sakit penyakit, Tuhan yang berkuasa atas pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu Tuhan yang akan senantiasa menolong kami, memelihara kami, dan pandemi ini ya Tuhan boleh berlalu dari kehidupan kami, dan kami tetap menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita di bawah kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di surga.
Seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan salam sehat.